Seorang tukang parkir sederhana tiba-tiba menjadi sorotan. Ia rela menikahi seorang wanita kaya, wanita yang saat itu sedang mengandung anak dari pria lain yang telah tega meninggalkannya. Semua orang menertawakannya, menganggap ia hanya mengejar harta. Tapi tak ada yang tahu, apa yang sebenarnya terjadi setelah pernikahan itu justru mengubah segalanya, baik bagi sang wanita, maupun bagi pria yang selama ini hanya dikenal sebagai tukang parkir itu. Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, seorang pemuda berusia 27 tahun berdiri tegak di pinggir jalan. Rompi oranye yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya, namun senyumnya tetap sama ramahnya setiap hari. Namanya Arga. Setiap siang hingga malam, Arga berdiri di depan sebuah restoran mewah, membantu kendaraan keluar dan masuk. Dengan nada sopan dan gerak tubuh yang santun, ia selalu menyapa setiap pengunjung, meski kebanyakan dari mereka bahkan tak menoleh sedikit pun. Sudah 2 tahun pekerjaan itu ia jalani. Hidup Arga sederhana. Ia tinggal di kontrakan kecil di belakang pasar, bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Setiap hari, dari upah parkir yang tak seberapa, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli obat, membayar sewa, dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Arga bukan pemuda pemalas. Dulu, ia pernah kuliah di sebuah universitas swasta, tapi harus berhenti di tengah jalan karena biaya yang tak sanggup ia lanjutkan. Sejak itu, ia memilih untuk tidak mengeluh. Hidup baginya adalah tentang menerima, berjuang, dan tetap tersenyum, seberapapun beratnya hari berjalan. Setiap hari pula, ia menyaksikan dunia yang terasa begitu jauh dari genggamannya. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, orang-orang kaya berjalan masuk restoran dengan pakaian mahal dan sikap angkuh. Bagi Arga, itu dunia lain. Dunia yang tak pernah menoleh pada orang sepertinya. Namun hari itu, berbeda. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depannya. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda, anggun, elegan, dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Nada suaranya tinggi, kesal, berbicara di telepon. Tanpa menoleh sedikit pun, ia menyodorkan kunci mobil ke tangan Arga. "Parkirin," ucapnya singkat. Arga hanya mengangguk sopan, menahan perasaan tersinggung yang sempat menyelinap di dadanya. Saat memarkirkan mobil itu, ia mencium aroma parfum mahal, aroma yang terasa asing, lembut, dan entah mengapa membuat dadanya bergetar. Ia tidak tahu bahwa wanita itu bernama Putri Ayu Mahendra, pewaris perusahaan besar sekaligus anak dari pemilik restoran tempat ia bekerja. Dan pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, sedan hitam yang sama kembali datang. Arga sudah mengenalinya dari kejauhan. Ia segera berdiri tegak, menata seragamnya, dan bersiap menyambut. Dari mobil itu, Ayu turun dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan aura wanita berkelas. Kulitnya bersih, make-upnya tipis, dan aroma parfumnya kembali membuat Arga terpaku sesaat. Kali ini, tangannya yang menyerahkan kunci tampak gemetar. Matanya pun sembab, seolah baru saja menangis. "Parkirin," katanya lirih. Suaranya tak lagi setegar kemarin. Arga hanya menjawab pelan, "Siap, Mbak." Ketika hendak memarkirkan mobil, pandangan Arga menangkap sesuatu. Tas tangan wanita itu tertinggal di kursi penumpang. Ia segera berlari kecil masuk ke restoran, mencari sosok Ayu. Ia menemukannya duduk sendirian di pojok ruangan. Dengan suara pelan, agar tak menarik perhatian pengunjung lain, ia berkata, "Mbak, maaf ini tasnya ketinggalan." Ayu mendongak. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Ada keterkejutan kecil di wajahnya, melihat seorang tukang parkir menatapnya dengan begitu tulus. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih," gumamnya, nyaris tak terdengar. Arga membungkuk sopan lalu berbalik, hendak pergi. Namun sebelum ia benar-benar melangkah keluar, suara lembut memanggilnya dari belakang. "Mas, namanya siapa?" Pertanyaan sederhana itu membuat langkah Arga terhenti. Jarang sekali ada pelanggan restoran, apalagi sekelas Ayu, yang bertanya tentang dirinya. "Arga, Mbak. Saya biasa di depan sini,"
jawabnya dengan nada gugup. Ayu hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap kopinya yang mulai dingin. Arga keluar dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu, sesuatu yang begitu sepi. Sore pun beranjak malam. Restoran mulai sepi. Arga berdiri di tempat biasa, tapi pikirannya melayang-layang. Ia merasa ada kisah yang belum selesai di balik mata Ayu yang murung. Ia tak tahu bahwa di balik senyum datar wanita itu, tersimpan rahasia besar, rahasia yang kelak akan menyeretnya ke dalam badai takdir, ke dalam pernikahan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun deras. Arga sedang membereskan pembatas parkir ketika sebuah mobil sport merah berhenti di depan restoran. Dari dalamnya keluar seorang pria muda berpenampilan rapi, berwajah percaya diri. Arga mengenalnya, Revan, anak dari kolega bisnis ayah Ayu. Karyawan restoran sering bergosip bahwa mereka berpacaran, meski hubungan itu katanya tidak direstui keluarga. Arga hanya menunduk sopan saat Revan berjalan masuk. Tak lama kemudian, Ayu keluar menyusulnya. Langkahnya cepat, wajahnya dingin, dan ia tak menoleh sedikit pun ke arah Arga. Beberapa jam berlalu. Hujan tak juga reda. Arga berteduh di pos kecil dekat parkiran, menunggu waktu pulang. Tapi entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang membuatnya tak tenang. Mungkin karena bayangan wajah Ayu tadi, atau firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, mobil sport merah itu kembali. Namun kali ini hanya Ayu yang turun. Rambutnya berantakan, langkahnya goyah, dan wajahnya basah. Bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata. Arga yang kebetulan belum pulang segera menghampiri. "Mbak Ayu?" tanyanya cemas. Wanita itu menunduk. Suaranya bergetar, napasnya tersengal. Arga cepat-cepat melepaskan jaketnya, menutupi tubuh Ayu yang menggigil, lalu membawanya ke ruang tunggu karyawan restoran. "Mbak enggak apa-apa? Mau saya hubungi keluarga?" tanya Arga dengan khawatir. Namun Ayu hanya menggeleng pelan. Jangan kasih tahu siapa-siapa." Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara gemuruh hujan di luar. Malam itu hujan turun tanpa henti. Di ruang tunggu restoran yang sepi, hanya suara rintik air dan isak pelan yang terdengar. Arga duduk di kursi tua, menatap perempuan di depannya, Ayu, wanita kaya yang seminggu lalu hanya dikenalinya sebagai pelanggan angkuh dengan mobil hitam mewah. Tanpa banyak bicara, Arga berjalan ke dapur kecil, menyeduhkan teh hangat, lalu meletakkannya di meja. Ayu menggenggam cangkir itu dengan tangan gemetar. Suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara hujan. "Dia ninggalin aku." Arga terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi di balik kesunyian itu, ia tahu wanita yang biasanya kuat dan berwibawa itu kini benar-benar hancur. Seminggu berlalu sejak malam hujan itu. Arga tak pernah melihat Ayu lagi di restoran. Hingga suatu sore, ketika ia sedang beristirahat di pos parkir, layar ponselnya yang retak tiba-tiba menampilkan berita viral. Skandal anak pengusaha, Revan Tirta Jaya kabur ke luar negeri setelah menghamili putri Mahendra Group. Jari Arga bergetar. Ia menelan ludah, matanya terpaku pada layar. Di bawah foto Revan, terpampang jelas wajah Ayu, pucat, lelah, dan jauh dari sosok elegan yang dulu ia kenal. Dunia seakan berhenti sejenak. Tanpa disadari, malam itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Ayu, tapi juga bagi hidup Arga sendiri. Ia belum tahu bahwa langkah-langkah kecilnya kini sedang menuntunnya menuju badai besar, badai takdir yang tak bisa ia hindari. Sejak berita itu tersebar, restoran tempat Arga bekerja berubah jadi sorotan. Wartawan mondar-mandir, mencari siapapun yang bisa memberi bocoran tentang keluarga Mahendra dan skandal kehamilan sang pewaris. Arga memilih diam. Ia menyimpan semua yang dilihat dan didengarnya malam itu, tentang Ayu yang menangis di tengah hujan, tentang ketakutannya yang dalam, tentang hancurnya harga diri seorang wanita yang sebelumnya berdiri di puncak kemewahan. Ia tak pernah membuka mulut, bahkan ketika orang-orang mulai berbisik di belakang. Sampai suatu sore,
Seorang pria berjas hitam datang menghampirinya di parkiran. Wajahnya tegas, nada suaranya dingin. "Kamu Arga?" "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Bos besar ingin bertemu. Sekarang." Arga tak sempat bertanya. Ia hanya menuruti perintah itu, masuk ke mobil hitam yang menunggunya di pinggir jalan. Mobil itu melaju menembus keramaian Jakarta, membawa Arga ke kawasan elit yang belum pernah ia injak sebelumnya. Sebuah rumah besar bergaya kolonial, megah, tapi terasa dingin. Di dalam ruang tamu, duduk seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam. Tuan Mahendra, ayah Ayu. Ia menatap Arga tanpa senyum. "Kamu yang membantu Ayu malam itu, kan?" Arga menelan ludah. "Saya cuma bantu, Pak. Kebetulan lihat beliau di parkiran." Mahendra mengangguk pelan. "Bagus. Saya suka orang yang cepat tanggap." Lalu ia bersandar dan menatap lebih dalam. "Tapi sekarang, saya ingin menawari kamu sesuatu." Arga diam. Dadanya terasa berat. Mahendra melanjutkan dengan suara datar, tanpa nada emosi. "Kami butuh seseorang untuk menjaga nama baik keluarga. Ayu sedang dalam kondisi hamil, dan kamu akan menikah dengannya." Arga terpaku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. "Maaf, Pak, apa maksudnya?" Mahendra tak berubah ekspresi. "Kami akan bayar lunas seluruh kebutuhan hidupmu. Rumah, kendaraan, ibumu akan kami rawat di rumah sakit terbaik. Tapi syaratnya satu, kamu menikahi Ayu. Jaga aib ini dari publik. Jangan tanya soal cinta. Ini hanya demi reputasi keluarga kami." Dunia Arga seolah jungkir balik. Ia, seorang tukang parkir, ditawari untuk menikahi anak konglomerat bukan karena cinta, tapi karena skandal. Ia tak langsung menjawab. Dalam kepalanya, wajah ibunya terbayang, wajah tua yang lemah di kasur rumah kontrakan yang bocor, tubuh yang butuh pengobatan layak. "Kenapa saya? Pak, saya ini siapa?" Tuan Mahendra menatapnya tajam. "Karena kamu orang kecil, Arga. Kamu tidak punya daya tawar. Dan kamu bisa diatur." Kalimat itu menancap seperti pisau. Namun Arga hanya menunduk. Di dadanya bergejolak antara harga diri dan keputusasaan. Hari itu, ia dipaksa memilih, menjaga kehormatannya atau menyelamatkan hidup ibunya. Seminggu kemudian, pernikahan itu digelar. Tanpa pesta mewah. Tanpa sorak-sorai tamu sosialita. Hanya keluarga besar Mahendra, beberapa pejabat, dan seorang penghulu yang datang secara diam-diam di sebuah villa mewah di puncak. Arga berdiri kaku dalam jas mahal yang bahkan tak tahu harganya. Di sampingnya, Ayu tampak memukau dalam kebaya putih, tapi wajahnya datar, tanpa senyum. Ketika ijab kabul selesai, tepuk tangan terdengar pelan. Namun tak ada kebahagiaan di udara, hanya kesunyian yang berat. Itu bukan pernikahan cinta, melainkan transaksi yang dibungkus rapi demi menyelamatkan nama besar. Malamnya, Arga duduk sendiri di kamar luas berkarpet tebal. Ranjang besar di depannya terasa asing, seperti simbol kehidupan yang bukan miliknya. Beberapa saat kemudian, Ayu masuk. Ia membuka sepatunya, meletakkan tas, lalu duduk di sofa tanpa berkata apapun. "Maaf." Suara Arga pelan memecah hening. Ayu menoleh tajam. "Untuk apa kamu minta maaf? Saya tahu kamu gak pengen ini semua. Saya juga sama. Tapi saya cuma gak punya pilihan lain." Ayu menarik napas panjang. "Jadi kamu pikir aku punya pilihan?" katanya datar. "Semua ini cuma permainan mereka." Hening kembali menyelimuti kamar itu. "Aku gak butuh simpati kamu, Arga," lanjutnya dingin. "Kita cuma hidup di rumah yang sama. Jangan harap lebih dari itu." Arga hanya mengangguk. Ia paham. Ia bukan siapa-siapa, hanya bayangan yang dipasang untuk menutupi aib orang lain. Sejak hari itu, rumah tangga mereka berjalan seperti dua dunia yang tak bersentuhan. Tinggal di bawah satu atap, tapi seolah di dua semesta berbeda. Tak ada percakapan hangat, tak ada kebersamaan,
Hanya kesepian yang menggema di setiap sudut rumah. Setiap pagi Ayu pergi tanpa pamit, dan setiap malam Arga duduk menatap jendela, memikirkan hidupnya yang kini berubah sepenuhnya. Ibunya kini dirawat di rumah sakit elit, berkat perjanjian itu. Tapi hatinya kosong. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah harga sebuah pengorbanan harus semahal ini? Dan jauh di dalam dirinya, Arga tahu. Pernikahan tanpa cinta cepat atau lambat, akan meninggalkan luka yang lebih dalam dari apapun. Hari-hari berlalu seperti kabut tipis yang menutupi cahaya. Rumah besar itu selalu sunyi. Tak ada tawa, tak ada suara hangat, hanya gema langkah kaki yang terdengar tiap pagi dan malam. Arga kini hidup di sisi dunia yang berbeda. Ia tak lagi berdiri di pinggir jalan sebagai tukang parkir, tapi anehnya, kehidupannya kini justru terasa lebih sepi dari sebelumnya. Di rumah megah itu, ia seperti benda pajangan. Ada, tapi tak dianggap. Setiap pagi, Ayu selalu berangkat lebih awal. Ia mengenakan pakaian kantor, berdandan sempurna, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Arga hanya bisa melihat punggungnya menjauh, seperti bayangan yang tak pernah bisa ia dekati. Malam pun tak banyak berbeda. Ayu sering pulang larut, kadang langsung masuk kamar dan mengunci diri. Arga tak tahu apakah wanita itu sudah makan, apakah ia baik-baik saja, atau sebenarnya sedang menyimpan luka yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Mereka tidur di ruangan yang sama, tapi ranjang yang sama tidak berarti kedekatan hati. Arga memilih tidur di sofa kecil di pojok kamar. Ia menjaga jarak, menjaga hormat, meski di dalam hatinya ada badai yang tak pernah benar-benar reda. Suatu malam, hujan turun deras. Di tengah suara gemuruh langit, Arga mendengar sesuatu, suara tangis tertahan. Ia bangun perlahan dan melihat Ayu duduk membelakangi jendela, menggenggam perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh diam-diam, seperti menetes bersama hujan di luar sana. Arga ingin bicara, ingin menenangkan. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Ayu berbisik lirih. "Aku benci hidupku sekarang." Kata-kata itu menusuk, bukan karena ditujukan padanya, tapi karena Arga tahu, rasa sakit itu nyata. Ia bukan sedang berpura-pura. Ia hanya wanita yang hancur oleh pengkhianatan, dipaksa menjalani hidup bersama pria yang tak pernah ia cintai. Arga duduk di lantai, agak jauh darinya. "Aku tahu kamu gak pernah minta semua ini," katanya pelan. "Aku juga gak akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, aku di sini. Aku gak akan pergi." Ayu tak menjawab, tapi suara tangisnya perlahan mereda. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka duduk dalam diam yang tidak lagi terasa seperti kebencian. Keesokan paginya, Arga bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, meski tahu mungkin Ayu tak akan menyentuhnya. Tapi ketika ia pulang dari rumah sakit, menjenguk ibunya, ia melihat piring sarapan di meja sudah kosong. Tak ada catatan, tak ada ucapan terima kasih. Tapi cukup bagi Arga untuk tersenyum kecil. Mungkin, es batu di hati Ayu mulai mencair, sedikit demi sedikit. Musim hujan perlahan berganti dengan sinar matahari. Kehamilan Ayu kini memasuki bulan ke-6. Perutnya mulai membesar, tubuhnya cepat lelah. Tapi ada satu hal yang berubah, lebih besar dari fisiknya, sikapnya terhadap Arga. Dulu ia selalu menghindar. Sekarang, meski singkat dan datar, ia mulai bicara. Dan itu sudah cukup berarti. Sore itu, Ayu pulang lebih awal dari biasanya. Arga yang sedang menyapu halaman menatapnya kaget saat wanita itu berkata pelan tanpa menatap. "Kamu bisa temenin aku ke klinik? Kontrol kandungan." Arga mengangguk cepat. "Iya, tentu." Dalam mobil, suasana hening. Tapi kali ini bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan canggung yang hangat. Seperti dua orang asing yang perlahan belajar menjadi teman. Di ruang pemeriksaan, Arga duduk di samping Ayu. Untuk pertama kalinya, ia melihat layar USG, bayi kecil itu bergerak di dalam perut ibunya. Detak jantungnya cepat, seperti irama harapan baru. Tiba-tiba, Ayu menggenggam tangan Arga. Lelaki itu terkejut, tapi tak berkata apa-apa.
Ia biarkan genggaman itu menguat, hangat. Ia menatap layar, lalu menoleh pada Ayu. Di sana, di sudut mata wanita itu, setetes air mata jatuh. Bukan tangis sedih, tapi mungkin keharuan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah itu perlahan berubah. Ayu mulai mengajak Arga bicara. Kadang soal kehamilan, kadang hanya menanyakan apakah ibunya sudah makan di rumah sakit. Hal-hal kecil, tapi berharga. Di dapur, mereka kadang memasak bersama. Arga kikuk, tapi Ayu sesekali tertawa melihatnya. Tawa itu asing, tapi manis. Di ruang tengah, mereka menonton TV bersama. Tak banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain menjadi kebiasaan yang menenangkan. Hingga suatu malam, listrik rumah padam karena badai. Ayu duduk di dekat jendela, menatap gelap di luar. Arga datang membawa lilin. "Kamu nyesel?" tanya Ayu tiba-tiba. Arga menatapnya lama. "Enggak," jawabnya tegas. "Padahal kamu bisa hidup bebas, cari perempuan lain, gak harus ngurus aku," balas Ayu lirih. Arga menggeleng. "Mungkin awalnya aku pikir ini kesalahan. Tapi sekarang, aku merasa punya tujuan." Ayu diam. Tatapannya menembus cahaya lilin yang bergetar pelan. "Kamu beda, ya," katanya akhirnya, pelan sekali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia memanggil nama Arga tanpa nada dingin. Untuk pertama kalinya pula, mereka tak lagi terasa seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di bawah atap yang sama. Cinta belum tumbuh sempurna, tapi benihnya sudah tertanam di tanah yang dulu tandus. Hari-hari berlalu, hubungan mereka perlahan membaik. Belum menjadi pasangan sempurna, tapi kehadiran satu sama lain mulai terasa tulus. Senyum Ayu kini lebih sering terlihat. Dan Arga, untuk pertama kalinya, merasa rumah itu benar-benar seperti rumah. Hari-hari damai mereka ternyata tak berlangsung lama. Suatu pagi, Ayu menerima pesan dari nomor tak dikenal. Seketika wajahnya memucat. Arga, yang tengah menyiapkan sarapan di dapur, langsung menyadari perubahan ekspresinya. "Kamu kenapa?" tanya Arga lembut. Ayu tak menjawab. Ia hanya memperlihatkan layar ponselnya. Satu pesan singkat terpampang jelas di sana. "Aku akan datang. Anak itu darahku, dan kamu harus bertanggung jawab padaku." Sore harinya, sepulang dari rumah sakit menjenguk ibunya, Arga melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah mobil sport merah terparkir di depan rumah, mobil yang sangat ia kenal dari cerita masa lalu Ayu. Dan di sana, berdiri seorang pria berjas rapi, penuh percaya diri, dengan senyum angkuh di wajahnya. Revan. Pria yang dulu hanya hidup dalam kenangan pahit Ayu, kini muncul nyata di depan mata. "Kamu Arga?" tanyanya dingin, matanya menelusuri Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Tukang parkir yang sekarang jadi suami Ayu?" Arga berdiri tegak. "Saya suaminya. Dan saya ayah dari anak yang dia kandung sekarang." Revan tertawa kecil, mengejek. "Lucu. Kamu pikir bisa gantikan posisiku?" Suasana menegang. Lalu, Ayu keluar. Wajahnya tegang, tapi matanya mantap menatap pria masa lalunya itu. "Apalagi yang kamu mau, Revan?" Suaranya bergetar. "Anakku," jawab Revan singkat. "Kamu pikir aku akan biarkan anakku dibesarkan oleh orang seperti dia?" Ia menunjuk Arga dengan tatapan merendahkan. Ayu mendekat, nadanya naik. "Dulu kamu yang lari, Revan. Kamu kabur waktu aku bilang aku hamil. Kamu hina aku, kamu anggap aku aib. Sekarang kamu datang, seolah-olah kamu peduli." "Aku punya hak," bentak Revan. Arga maju satu langkah, suaranya tetap tenang namun tegas. "Kalau kamu datang untuk mengambil anak ini, kamu salah tempat. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi sejak hari pertama dia terluka, aku di sini. Aku yang jaga dia, aku yang dampingi dia, saat kamu bahkan tak berani menatap wajahnya." Revan terdiam. Tatapan matanya tajam, tapi perlahan kehilangan kekuatannya di hadapan keberanian Arga. Ayu memegang tangan Arga erat.
Anak ini bukan cuma darahmu, Revan. Dia juga harapanku, hidupku. Dan pria ini, Arga, dia lebih pantas jadi ayah dari anakku dibanding kamu. Hening sesaat. Revan menatap keduanya dengan nafas memburu, lalu berbalik menuju mobilnya. Tanpa sepatah kata, ia pergi. Hanya suara mesin meraung yang tersisa, memecah udara sore itu. Ayu menoleh ke Arga. "Terima kasih," ucapnya pelan. Arga menggeleng. "Aku cuma lakuin apa yang harus aku lakuin." Ayu tersenyum. Senyum yang tulus, hangat, dan belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tanpa banyak kata, ia memeluk Arga. Pelukan yang sederhana, tapi bermakna besar. Untuk pertama kalinya, Arga merasa dirinya benar-benar dibutuhkan. Bukan sebagai pelindung bayangan, tapi sebagai suami dan calon ayah. 6 minggu setelah pertemuan panas itu, hidup mereka mulai menemukan ritmenya. Kehamilan Ayu semakin besar. Kini ia lebih sering di rumah. Setiap hari Arga menyiapkan makanan, menemaninya jalan pagi, bahkan memijat kakinya saat pegal melanda. Kebekuan di antara mereka perlahan mencair, digantikan dengan obrolan ringan dan tawa kecil yang mulai terdengar di setiap sudut rumah. Bagi Arga, rumah itu tak lagi terasa seperti penjara, tapi tempat pulang yang sebenarnya. Suatu malam, ketika angin lembut menyelinap lewat jendela, Ayu bersandar di bahu Arga di beranda rumah. Secangkir susu hangat di tangannya, dan di perutnya, kehidupan kecil sedang tumbuh. "Kamu tahu," ucap Ayu pelan, "dulu aku selalu lihat kamu seperti bayangan. Nggak penting, nggak berarti. Tapi sekarang, aku nggak bisa bayangin hari tanpa kamu." Arga tersenyum. "Aku juga nggak pernah bayangin bisa hidup kayak gini." "Pernikahan kita dulu cuma formalitas," lanjut Ayu, matanya berkaca-kaca. "Tapi sekarang, aku bersyukur kamu yang ada di sampingku." Ia menatap Arga dalam-dalam. "Boleh aku jujur?" "Boleh," jawab Arga pelan. "Aku mencintaimu." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang seluruh dada Arga. Ia tak tahu harus menjawab apa, jadi ia hanya memeluk Ayu lebih erat. Dan dalam bisikan pelan ia berkata, "Aku juga." Beberapa minggu kemudian, Ayu melahirkan seorang bayi perempuan mungil. Tangisannya keras, memenuhi ruang bersalin. Arga menggenggam tangan Ayu erat sepanjang proses itu berlangsung, dan saat suara tangisan pertama terdengar, air mata pun jatuh dari matanya. Bayi itu mereka beri nama Naya, yang berarti cahaya. Cahaya yang menyatukan dua hati. Cahaya yang lahir dari luka, tapi tumbuh dari cinta. Kini, setiap malam, Arga duduk di tepi ranjang menatap bayi kecil yang tidur lelap di pelukan ibunya. Ia tersenyum, lalu memandang Ayu yang sudah tertidur kelelahan. "Dulu aku cuma tukang parkir," gumamnya pelan. "Tak punya masa depan, tak punya harapan. Tapi Tuhan membawaku ke jalan ini. Jalan yang sulit, jalan yang penuh luka, tapi dari luka itu, tumbuh cinta." Dan malam itu, di rumah yang dulu terasa dingin dan kosong, cinta akhirnya tumbuh. Hangat, sederhana, tapi nyata. Cinta yang bukan dipaksakan, tapi dipilih.